Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfeda dengan NIM L131230018. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen personalia dengan judul materi dasar manajemen personalia. Apa sih manajemen personalia ini? Jadi manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan dan pengarahan pada karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja. Namun kemudian muncul pertanyaan, kepemimpinan dan pengarahan seperti apa yang dimaksud? Tentunya semua hal yang terkait dengan kepentingan, tujuan, dan kebutuhan karyawan sumber daya manusia atau personalia. Spesifiknya manajemen personalia berada pada fungsi manajemen personalia itu sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas fungsi, saya akan menjelaskan salah satu perbandingan pengertian menurut Badria. Badria berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi yang dikarenakan untuk mencapai tujuannya. Organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistemnya. Oleh karena itu, agar sistem organisasi berjalan dalam pengelolaannya, diperlukan beberapa aspek penting, mencakup pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen personalia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi. Ini juga berkaitan langsung dengan fungsi manajemen personalia. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi manajemen personalia. Jadi, manajemen personalia terbagi beberapa poin. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang dimaksud adalah merencanakan personel secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Perencanaan dapat dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian yang meliputi seluruh fungsi manajemen personalia. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat yang terlibat. Kemudian poin yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan mengorganisasikan seluruh personel atau karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi, wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam struktur organisasi. Perlu kita ingat bahwa organisasi hanyalah alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi harus benar-benar bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tanpa organisasi yang baik, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pengarahan. Jadi, pengarahan berarti mengarahkan seluruh karyawan agar mau dan mampu bekerja sama dengan bekerja secara efektif dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilaksanakan oleh pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan seluruh tugasnya dengan baik. Kemudian poin yang keempat, pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lanjut poin yang kelima, yaitu pengembangan. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Lanjut ke poin yang keenam, yaitu kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung dan tidak langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan atas tenaga dan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil berarti sesuai dengan prestasi kerjanya, dan layak berarti memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah serta melewati pertimbangan internal dan eksternal yang konsisten. Poin yang ketujuh, pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerjasama yang selaras dan saling menguntungkan. Poin yang kedelapan, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tetap mau bekerja sama hingga pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program
kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan, serta pedoman pada internal dan eksternal konsistensi. Lanjut poin yang ke-9, kedisiplinan. Kedisiplinan adalah fungsi manajemen personalia yang paling penting. Hal ini karena kedisiplinan adalah kunci terwujudnya tujuan perusahaan melalui keinginan dan kesabaran untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Lanjut poin yang terakhir, yaitu pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini dapat disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, berakhirnya kerja kontrak, dan lain sebagainya. Lanjut, kita masuk ke tujuan manajemen personalia. Tujuan manajemen personalia terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial yakni perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat yang meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasional, yaitu sasaran formal yang dibuat ditunjukkan agar organisasi mencapai tujuannya. Kemudian tujuan yang ketiga, tujuan fungsional, yakni untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian poin yang keempat, tujuan individual. Tujuan individual merupakan tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai tujuannya di dalam organisasi. Jadi dapat kita ketahui bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia atau personalia tidak hanya mencerminkan kehendak atasan seperti manajemen senior, tetapi harus menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi sumber daya manusia, dan orang-orang yang bersangkutan lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sifat manajemen personalia. Sifat dari manajemen personalia ini mencangkup fungsi pengembangan ketenagakerjaan dan juga kompensasi. Berbagai fungsi tersebut bisa dilakukan oleh manajemen personalia dengan cara mengadakan konsultasi dengan divisi ataupun departemen lain. Jadi, sifat dari manajemen personalia lebih terfokus pada tindakan daripada membuat rencana, jadwal, serta metode kerja jangka panjang. Berbagai masalah dan keluhan setiap individu di tempat kerja bisa diselesaikan secara efektif melalui tindakan kebijakan yang lebih rasional dan didasarkan pada orientasi manusia. Kemudian, memotivasi setiap karyawan melalui berbagai rencana insentif yang efektif, sehingga karyawan pun bisa bekerja secara lebih maksimal. Selanjutnya, berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang sering menjadi perhatian utama dalam segi sumber daya manusia. Maka, manajemen personalia harus mengelola dengan baik setiap karyawan ataupun organisasi. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai sifat manajemen personalia. Selanjutnya kita masuk ke tugas dari manajemen personalia. Jadi di sini terdapat 7 tugas utama manajemen personalia, yaitu menyeleksi tenaga kerja, membuat rencana anggaran kerja, membuat job analysis, job specification, dan job description, menentukan dan memberikan sumber daya manusia yang baik, mendidik, mengurus, dan mengembangkan sumber daya manusia yang meliputi proses pendidikan sumber daya manusia, mengurus berbagai hal terkait pemberhentian tenaga kerja serta pensiun, dan mengurus kesejahteraan setiap karyawan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pengertian, fungsi, tujuan, sifat, dan tugas dari manajemen personalia. Dari hasil presentasi tadi, saya menyimpulkan bahwa saat kita hendak memulai bisnis, diperlukan strategi yang dibuat dengan baik agar bisa mengatasi potensi resiko dari menjalankan bisnis. Karena dalam menjalankan bisnis akan penuh dengan ketidakpastian perkembangan bisnis yang bisa menjadi kendala dan bisa terjadi kapan saja. Hal tersebut bisa membuat bisnis dinyatakan tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tepat untuk mengaplikasikan manajemen resiko dalam menjalankan bisnis. Nah, manajemen personalia ini adalah salah satu upaya dalam menciptakan kondisi yang baik
untuk karyawan nantinya akan diberikan motivasi agar lebih memberikan kontribusi yang baik untuk atasan dan perusahaan. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.